Kita akan membahas tentang matriks. KD yang dipelajari adalah KD 3.3 menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan skalar, perkalian, serta transpos. KD keterampilannya yaitu 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Nah, kita mulai dengan matriks. Kita pelajari dulu tentang konsep dan jenis matrik. Matrik adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom dan ditempatkan dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Matrik biasanya diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A, B, atau C. Nah, bentuk umum matriks seperti ini. Contohnya matriks A, M kali N. Ini ordonya ya. M itu menunjukkan banyaknya baris dan N banyaknya kolom. Nah, matriks ini elemen-elemennya ada A11, A12, A13, dan seterusnya sampai A1N. Kemudian baris kedua ada A21, A22, A23, sampai A2N. Dan seterusnya. Kemudian kolom pertama itu dari A11, A21, A31, dan seterusnya sampai AM1. Kolom kedua, ketiga, dan seterusnya. Banyaknya baris dan kolom pada matriks A tersebut adalah M, banyaknya baris ya, kemudian banyaknya kolom adalah N. Kemudian A11, A12 ini disebut elemen matriks atau anggota matriks. Nah, AMN ini menyatakan elemen pada baris ke M dan kolom ke N. Nah, contohnya kita mempunyai matriks AA. Nih, 1, 2, 4, min 2. Kemudian, nah, banyaknya, tentukan banyaknya baris. Banyaknya baris ada berapa di situ? Nah, banyaknya baris berarti ini baris pertama ya, yang ini ya. Ini baris yang kedua. Berarti banyaknya baris ada 2. Kemudian berapa banyaknya kolom? Banyaknya kolom, nah ini berarti ini kolom pertama, ini kolom kedua. Jadi ada 2 kolom. Kemudian C, elemen pada baris kedua kolom ke-1. Berarti baris kedua ini kolom ke-1, berarti ini. Nah, berarti kita nulisnya adalah A baris kedua kolom ke-1, A21. Ini elemennya adalah baris kedua kolom 1 adalah 4. Berikutnya yang kedua. Yang kedua, nah, kita lihat, diketahui matriks A. Ini berapa banyaknya baris? Nah, kita hitung, ini baris pertama ya. Ini baris yang kedua, ini baris yang ketiga. Jadi banyaknya baris ada 3. Kemudian banyaknya kolom, ini kolom pertama, ini kolom kedua. Jadi banyaknya kolom ada 2. Elemen pada baris ketiga kolom kedua, ini adalah baris yang ketiga. Kolom kedua, ini kolom pertama, kolom kedua. Ini kolom kedua. Berarti kita menuliskannya adalah elemen A baris ketiga A3 kolom kedua A32 sama dengan elemennya adalah 5. Nah, kemudian kita ke ordo. Ordo atau ukuran suatu matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom. Secara umum, jika matriks A mempunyai baris M baris dan N kolom, maka matriks A mempunyai ordo M kali N, atau ordo matriks A adalah M kali N. Nah, contohnya ini, matriks A. Ini ada
ada 2 baris ya. Ini baris pertama, ini baris kedua. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Ini kolom, ini baris. Nah, berarti matriks A ini mempunyai ordo barisnya 2, kolomnya 2. Jadi A 2 kali 2. Kemudian contoh yang keempat. Nah, ini matriks A, kita hitung kolomnya, kita hitung barisnya, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kemudian ini kolom pertama, ini kolom kedua. Ya, yang ini kolom, yang ini baris. Nah, berarti A ini mempunyai ordo, barisnya 3 berarti 3 kali, kolomnya 2 berarti 3 kali 2. Nah, kemudian kita lanjut dengan jenis-jenis matrik. Ya. Jenis matrik. Yang pertama adalah matrik baris. Matrik baris adalah matriks yang hanya mempunyai satu baris saja. Nah, contohnya ini matriks P hanya punya satu baris, yaitu elemennya 1, 2, 3. Matriks kolom, yaitu matriks yang hanya mempunyai satu kolom saja. Kemudian matriks persegi panjang, yaitu matriks yang banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom. Ya, jadi antara baris dan kolom tidak sama. Ini disebut matrik persegi panjang. Kemudian matrik persegi atau matrik butir sangkar. Matrik yang mempunyai banyak baris sama dengan banyaknya kolom. Nah, ini bisa 3 kali 3, 2 kali 2 ordonya ya. Nah, kemudian pada matriks persegi ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Ini AD ini disebut diagonal utama. Ya. Ini diagonal utama ya. Kemudian yang ini, yang BC, ini biasanya kadang disebut diagonal samping. Nah, mungkin yang perlu dicermati yang sering dipakai hanya pada diagonal utama. Kemudian matriks diagonal itu matriks persegi ordo n kali n dengan semua elemen di luar diagonal utama bernilai 0. Jadi matriksnya ini harus matrik persegi ya. Matrik persegi, kemudian diagonal utamanya ini tidak 0 dan yang elemen lain itu semuanya 0. Ini adalah matrik diagonal. Kemudian matrik segitiga atas. Ini juga harus berupa matrik persegi, di mana elemen di bawah diagonal utama adalah 0. Nih, diagonal utamanya yang ini. Nah, di bawahnya itu ini di bawahnya itu 0 semuanya. Matriks segitiga bawah, yaitu matriks dengan semua elemen di atas diagonal utama bernilai 0. Nah, diagonal utamanya ini ya. Ini diagonal utamanya. Kemudian yang atas ini semua elemennya adalah 0. Kemudian matrik identitas. Matrik identitas ini adalah matrik yang diagonal utamanya, elemennya semuanya bernilai 1. Kemudian elemen pada diagonal selain diagonal utama itu bernilai 0. Contohnya matrik identitas ordo 3 ya. Ordo 3 ini, ordo 3 kali 3 ini, nih lihat, ini 1 semuanya, kemudian yang lain 0. Kemudian kalau matrik identitas ordo 2 atau 2 kali 2. Nah, ini berarti ini 1, 0, 0, 1. Nah, ini diagonal utamanya 1, yang lain 0. Kemudian matriks 0. Matriks 0 adalah matriks ordo M kali N dengan semua elemen bernilai 0. Kemudian berikutnya transpos matrik. Transpos matrik, ya ini nanti lambangnya seperti pangkat ya, bisa T kecil atau T besar. Transpos dari suatu matriks A berordo M kali N adalah sebuah matrik baru yang berordo N kali N yang diperoleh dengan cara menukar elemen pada baris menjadi elemen pada kolom dan sebaliknya. Nah, jadi di sini nanti kalau ordonya 3 kali 2, maka transposnya menjadi berordo 2 kali 3. Contohnya seperti ini. Matriks A berordo 2 kali 3 ini ya. Elemennya 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Maka A transpose adalah matriks yang berordo 3 kali 2. Barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Ini elemen-elemennya adalah kita peroleh dengan ini di sini adalah baris pertama ya, 1, 2, 3. Dan di sini menjadi kolom pertama, 1, 2, 3. Kemudian baris kedua, 4, 5, 6 di sini menjadi kolom kedua, 4, 5, 6. Nah, contoh yang kedua, ini matriks B berordo 2 kali 2. Maka B transposnya karena persegi tetap sama ya 2 kali 2. Letakkan nih, baris pertama jadi kolom pertama, min 3, 5. Kemudian baris kedua menjadi kolom kedua, 7, 9. Kemudian matriks C ini matriks baris ya, 3, 0, min 2, maka transposnya jadi matriks kolom. Nah ini baris pertama 3, 0, min 2 menjadi kolom pertama, 3, 0, min 2. Nah ini tentang transpose. Kemudian berikutnya tentang kesamaan dua matriks. Dua buah matriks A dan B dikatakan sama jika ordonya sama, kemudian semua elemen yang terletak pada matriks A dan B bernilai sama. Nah, konsep kesamaan matriks ini sering kita gunakan dalam menyelesaikan masalah. Contoh 6. Tentukan nilai C dari persamaan matriks. Ini matriks dengan elemen 5A3, B2C sama dengan 5, 2, 3, 2A, 2AB. Nah, kita cari dulu. Di sini ada yang sudah langsung diketahui ya. Pada baris pertama, kolom kedua. Nah, di sini A-nya kita peroleh sama dengan 2. Kemudian ini B, ini berhubungan dengan 2A. B sama dengan 2A. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian C, ini pada baris kedua kolom ketiga, ini sama dengan AB. Nah, berarti sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi nilai C-nya adalah 8. Nah, kemudian kita lanjut berikutnya ke operasi matriks. Operasi matriks yang kita pelajari nanti ada beberapa hal ya, yaitu penjumlahan, perkalian matriks dengan skalar, penjumlahan, pengurangan, perkalian matriks dengan skalar, dan perkalian. Kita masuk pada operasi penjumlahan saja dulu dan pengurangan. Syarat dua matriks dapat dijumlahkan adalah memiliki ordo yang sama. Nah, jadi apabila dua matriks memiliki ordo sama, penjumlahan itu adalah penjumlahan elemen-elemen yang seletak atau elemen yang bersesuaian. Contoh 7 ini. Ini ordonya sudah sama ya. Ini ordonya 2 kali 2, 2 baris 2 kolom. Ini juga ordonya 2 kali 2. Jadi sama. Bisa kita jumlahkan. Nah, cara menjumlahkannya adalah menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Berarti di sini 4 ditambah 8. Ini kan seletak. Ini baris pertama, kolom pertama. Ini baris pertama, kolom pertama. Kemudian yang sini 3 tambah 0. Kemudian 2 tambah 3. Kemudian yang ini 7 tambah 9. Nah, kita sederhanakan menjadi 4 tambah 8, 12. Kemudian 3 tambah 0, 3. Kemudian 2 tambah 3, 5. 7 tambah 9, 16. Nah, ini hasilnya. Nah, berikutnya contoh yang kedua. Kita cek ordonya dulu. Ini 2 baris 3 kolom, berarti ordonya 2 kali 3. Ini ada 2 baris 3 kolom, berarti ordo 2 kali 3. Karena sama bisa kita jumlahkan. Yuk, sekarang kita menjumlahkan secara langsung. 2 tambah 6 berarti 8. Kemudian 3 tambah 7, 10. Kemudian 1 tambah 3, 4. Nah, kemudian di sini 5 tambah 2, 7. Kemudian min 1 tambah min 1, min 2. Kemudian ini 0 tambah 0, 0. Nah, ini adalah hasil penjumlahannya. Selanjutnya kita lihat pada pengurangan matriks.
Pengurangan dua matriks secara prinsip sama dengan penjumlahan antara dua matriks. Apabila dua matriks memiliki order yang sama, pengurangan matriks ini adalah pengurangan elemen-elemen yang seletak. Jadi syaratnya tetap sama, mempunyai order sama. Contohnya, kita lihat ini. Kalau secara definisi, pengurangan matriks adalah penjumlahan dengan lawannya. Tapi secara teknis, untuk melakukan pengurangan, kita kurangkan elemen-elemen yang seletak. Di sini berarti 4 dikurangi 2. Di sini berarti 3 dikurangi 0. Yang ini 2 dikurangi 3. Ini 7 dikurangi min 1. Nah, hasilnya adalah 4 dikurangi 2, 2. 3 dikurangi 0, 3. Kemudian 2 dikurangi 3, min 1. 7 dikurangi min 1. Berarti 7 tambah 1, 8. Nah, yang kedua, ini ordernya kan 2 baris 3 kolom, 2 kali 3. Ini 2 kali 3 berarti sama, bisa dikurangkan. Sekarang kita langsung mengurangkannya. 2 dikurangi 5. Berarti min 3. 3 dikurangi 2. 1. 1 dikurangi 3. Min 2. Dan baris kedua. 5 dikurangi 2. 3. Min 1 dikurangi min 1. Berarti min 1 min 1. Berarti min 1 plus 1. Berarti hasilnya adalah 0. Kemudian 0 dikurangi 0. Ini yang terakhir, 0 dikurangi 0 adalah 0. Nah, ini adalah hasil dari pengurangan matriksnya.